Assalamualaikum, Bu Siti. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Nora. Alhamdulillah kabar Ibu baik. Bu Nora gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat. Ada keperluan apa nih Bu Nora? Tumben nih ke ruangan saya. Iya nih, Bu. Kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan Bu Nora, jika saya bisa akan saya bantu menjawab. Jadi begini, Bu. Selama Ibu memimpin di SDN Rawabunga 11, adakah permasalahan yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakannya kepada saya serta cara penyelesaiannya masalah tersebut, Bu? Oke. Sebenarnya sih banyak permasalahan sekolah ini. Sebagai contoh aja ya Bu Nora ya, beberapa hari yang lalu itu ada kejadian di lantai 3, tepatnya itu di kelas 4A. Jadi saat jam istirahat, anak-anak tuh kan pada bercanda sama temennya. Nah ada 2 anak, namanya Khalid dan Fatir. Jadi saking asiknya dia bercanda, ternyata dia nggak sengaja nyenggol infokus yang ada di meja guru. Setelah diperiksa, terus kita coba nyalain, ternyata fokusnya mati total, nggak nyala, jadi rusak deh. Nah, karena infokus itu aset sekolah, jadi kan mau nggak mau kita harus memanggil anak tersebut untuk mengkonfirmasi bagaimana sih kejadiannya. Nah, itu disaksikan oleh Ibu dan juga Ibu Tuti sebagai wakil kepala sekolah dan juga wali kelasnya Ibu Tati. Setelah anak itu bercerita, akhirnya ibu memanggil kedua wali anak tersebut. Seharusnya sih orang tuanya, cuma anak tersebut ternyata anak yatim. Nah, kalau Khalid itu diasuh oleh ibu angkatnya karena orang tuanya berpisah. Sedangkan Fatir dia anak yatim piatu dan sekarang itu diurus oleh adik mamanya. Kondisi ekonomi mereka tuh masing-masing pas-pasan. Jadi di sisi lain pun kasihan melihat keadaan ekonomi dan keluarganya. Tapi di sisi lain tetap namanya aset sekolah harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, keputusan apa yang Ibu ambil saat itu, Bu? Setelah Ibu berkoordinasi terhadap Ibu Wakil Kepala Sekolah, bendahara, dan pengurus barang, dan melihat serta mendengar sendiri keadaan mereka, jadi Ibu memutuskan untuk tidak meminta ganti rugi atas kerusakan infokus tersebut, karena menurut bendahara ada anggaran pemeliharaan infokus. Namun, ada konsekuensinya yang harus kedua anak itu terima karena telah merusak aset milik sekolah, yaitu merawat barang milik sekolah salah satunya, membersihkan alat peraga yang ada di dalam kelas, agar mereka memiliki tanggung jawab dan menjaga barang milik sekolah demi kenyamanan dan keamanan bersama. Dan tambahan tugas melaksanakan budaya positif, yaitu setiap hari selama 1 minggu membacakan cerita awal sebelum masuk kegiatan KBM di kelas secara bergantian. Wah, keputusan Ibu sangat solutif sekali, Bu. Jadi begini, Bu. Dari modul yang saya pelajari, ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bu Siti, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul saat ini? Mana yang berupa dilema etika dan bujukan moral? Biasanya sih Ibu lihat dulu kasusnya Bu Nora. Jadi kalau kasusnya itu berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu dilema etika. Apalagi jika dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti kasus dilema etika yang Ibu hadapi ya, Bu? Apakah harus mengganti kerusakan infokus atau tidak? Di mana kedua keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Iya, benar Bu Nora. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan?
terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Iya, Kalau benar Bu menurut Nora. Ibu, lebih Iya, memilih benar Bu Nora. nilai-nilai Iya, kebajikan benar harus Bu Nora. dijunjung tinggi Bu Iya, Nora. benar Bu Nora. Karena dengan Iya, menjunjung nilai benar Bu Nora. kebajikan seperti Iya, benar Bu Nora. keadilan, Iya, benar kejujuran, Bu Nora. Iya, kemanusiaan, dan benar yang Bu Nora. lainnya, Iya, maka benar kebenaran Bu itu Nora. sendiri yang Iya, akan benar Bu mengikutinya. Nora. Langkah-langkah atau strategi apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Iya, benar Bu Untuk Nora. masalah seperti Iya, itu, benar Bu Nora. biasanya Iya, Ibu benar Bu melakukan Nora. 3 Iya, tahapan, benar Bu Nora. yaitu Iya, yang benar pertama, Bu Nora. Ibu Iya, mengkonfirmasi benar Bu Nora. masalah kepada yang Iya, benar Bu berkepentingan. Nora. Yang Iya, kedua, benar Bu Ibu Nora. berdiskusi Iya, dengan para benar Bu Nora. wakil, Iya, benar Bu bendahara, dan Nora. pengurus Iya, barang. benar Yang Bu Nora. ketiga, Iya, biasanya Ibu benar Bu melakukan Nora. refleksi. Iya, benar Bu Nora. Bagaimana kalau Ibu Iya, ada di benar Bu posisi Nora. mereka? Iya, Hal benar seperti Bu apa Nora. yang Ibu Iya, inginkan benar Bu atau Nora. Ibu ingin Iya, diperlakukan benar Bu seperti Nora. Hal-hal yang Bu Siti anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu. Iya, benar Bu Nora. apa ya Bu Nora? Iya, benar Bu Ibu Nora. rasa Iya, semuanya benar akan Bu Nora. efektif Iya, jika benar Bu kita Nora. saling Iya, benar Bu Nora. mengkomunikasikan Iya, dan saling benar Bu Nora. berkoordinasi dengan Iya, baik benar Bu pada semua Nora. pihak Iya, yang benar Bu Nora. berkepentingan, Iya, sehingga benar mereka Bu Nora. mereka itu tahu Iya, apa benar yang Bu terjadi Nora. kepada kita Iya, benar dan Bu kita Nora. tahu apa Iya, yang terjadi benar kepada Bu Nora. mereka. Maka menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ada tantangannya, yaitu harus ada keterbukaan dalam penyelesaian masalah ini. Kita harus memiliki rasa kasih sayang dan peduli terhadap kehidupan anak didik kita. Apakah Ibu memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Gimana ya tantangannya, kalau yaitu jadwal tertentu harus tidak ada ada, keterbukaan namun dalam kalau penyelesaian masalah prosedur ini. pasti ada. Kita harus memiliki Seperti rasa kasus kasih yang Ibu sayang sampaikan dan tadi, peduli terhadap perlu kehidupan adanya anak diskusi didik kita. antara wakil kepala Ada sekolah, tantangannya, bendahara, dan yaitu pengurus barang harus agar ada kita sama-sama keterbukaan paham dalam dan tidak penyelesaian salah masalah dalam ini. mengambil Kita keputusan harus memiliki dan rasa mendapatkan kasih solusi sayang terbaik dan untuk peduli semua terhadap pihak. kehidupan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Siti dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika, Bu? Ada Bu Nora, biasanya Ibu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama dengan wakil kesiswaan yang berhubungan dengan siswa. Pertanyaan terakhir ini, Bu. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Jadi begini intinya Bu Nora, bahwa kita harus menjalin komunikasi dengan baik kepada semua pihak. Kita harus membangun rasa empati dan kasih sayang terhadap anak didik kita. Dengan demikian, pendidikan yang berpihak kepada anak akan terwujud. Seperti itu Bu Nora. Alhamdulillah, baik Bu Siti. Terima kasih banyak atas waktunya menjadi narasumber wawancara saya hari ini, Bu. Iya Bu Nora, sama-sama. Ibu juga senang kok menjadi narasumber Ibu Nora. Baik Bu, saya mohon izin undur diri ya Bu. Semoga pekerjaan Ibu lancar, semua pekerjaan hari ini juga lancar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.